Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi pada pelajaran TIK. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel untuk Ananda kelas 6, pembahasan bab 2. Selamat mengikuti. Ya, marilah kita mulai pembahasan Microsoft Excel dengan diawali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita awali dengan pembahasan pengertian Microsoft Excel ya. Jadi pengertian Microsoft Excel adalah pengolahan data yang berupa angka, rumus-rumus, kemudian analisis, lebar kerja, grafik, dan sejenisnya. Jadi mudahnya adalah Microsoft Excel itu membahas tentang pengolahan angka. Jadi ciri khasnya Excel itu angka ya. Angka dari yang paling sederhana sampai yang rumit. Dengan hanya memasukkan data-data berupa angka, kemudian gunakan rumus yang ada pada Microsoft Excel, maka kita akan mendapatkan atau Microsoft Excel ini menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di sini juga Miss Ika mengingatkan kembali atau memperlihatkan bagaimana tampilan Microsoft Excel, karena pada kelas 5 juga kita sudah membahas ya tentang Microsoft Excel dan logo Microsoft Excel. Selanjutnya kita bahas lagi tentang langkah-langkah membuka Microsoft Excel. Langkah-langkahnya diawali dengan mengklik Start button atau tombol Start. Kemudian kita pilih All Program. Setelah dari All Program, kita klik lagi atau pilih Microsoft Office, kemudian ke Microsoft Excel. Atau dengan mudahnya apabila di icon Microsoft Excel sudah ada pada desktop layar komputer atau laptop kita, maka kita tinggal double klik saja atau klik 2 kali pada si icon Microsoft Excel tersebut. Ya, setelah tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan langkah-langkah membuka Microsoft Excel, sekarang kita akan bahas bagian-bagian dari tampilan Microsoft Excel atau menu utama Microsoft Excel. Yang pertama adalah title bar. Title bar adalah nama file. Jadi di sini judul file. Yang kedua, quick access toolbar. Quick access toolbar adalah icon-icon yang ada sebenarnya di dalam bagian pada menu, tetapi yang sering digunakan. Maka di sini dimunculkan. Contohnya nih, ini adalah untuk save atau untuk menyimpan ya. Jadi ini sebenarnya ada pada file menu. Jadi harusnya klik dulu file, kemudian di dalamnya ada save. Tapi karena sering digunakan, maka sudah dimunculkan langsung di sini di quick access toolbar, sehingga ketika menyimpan langsung mengklik yang tanda men-save. Kemudian yang ketiga, kontrol jendela. Kontrol jendela adalah mengontrol tampilan si Excel ini. Contoh yang garis ini, strip ini adalah untuk menyembunyikan tampilan Excel. Kemudian kalau sebelahnya atau yang kotak ini untuk memperkecil atau memperbesar. Kemudian yang silang adalah untuk menyudahi kegiatan program Excel pada saat itu. Kemudian yang keempat, ribbon. Ribbon ini adalah bagian-bagian dari menu. Jadi ketika kita klik menu home akan tampil bagian-bagian dari si menu home, itu disebut dengan ribbon home. Kemudian misalnya kita klik file, maka akan tampil icon-icon bagian dari file, itu disebut dengan ribbon file, dan seterusnya. Yang kelima adalah name box. Name box adalah menunjukkan sel yang sedang aktif. Jadi misalnya sel sedang aktif itu apa, Miss? Kaitannya dengan nomor 9 ya. Jadi misalnya kita klik pada ini bagian B, kolom B, baris 7, maka di sininya akan keluar B7. Ini menunjukkan kolomnya B, baris 7 di sini. Kita klik di sini, berarti di sini akan menunjukkan sel mana yang sedang aktif. Kemudian yang nomor 6 adalah formula bar. Formula bar adalah menunjukkan rumus apa yang sedang digunakan pada sel yang aktif. Jadi misalnya kita klik di sini,
di J3. Kemudian di J3 itu sedang menggunakan rumus apa? Di sini terlihat rumus yang sedang digunakan pada kolom yang sedang, sel yang sedang aktif. Kemudian yang nomor 7, indeks kolom. Indeks kolom adalah ini nih, A, B, C, D, E, F, G, H, atau nama-nama kolom. Kemudian yang nomor 8, indeks baris, yaitu nama-nama baris. Kalau kolom menggunakan abjad, kalau baris menggunakan angka. 1, 2, 3 ini menunjukkan baris. Ya, yang 9 sel aktif. Tadi sudah dibahas ya ketika kita membahas name box. Kemudian yang nomor 10, tab worksheet. Tab worksheet itu adalah menunjukkan halaman pada Microsoft Excel. Jadi kalau Microsoft Excel halamannya berbeda dengan Word. Kalau Word itu habis halaman 1, kita scroll ke bawah halaman 2. Tapi kalau di Excel menuju halaman kedua itu harus mengklik sheet. Ini sheet 1, kemudian nanti ditambah lagi sheet 2 dan seterusnya. Yang nomor 11, lembar kerja aktif. Lembar kerja aktif ya ini semua tampilan dari si sel-sel yang kita bisa gunakan itu disebut dengan lembar kerja aktif. Nomor 12, horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar adalah dapat menggeser-geser tampilan si Excel ini atau lembar kerja aktif ini ke samping, ke kanan atau ke kiri ya. Tuh. Kemudian yang 13 adalah vertical scroll bar. Vertical scroll bar adalah menggeser juga sama, tetapi ini ke atas dan ke bawah ya. Yang ke-14, page view. Page view itu adalah tampilan terlihat seperti apa halaman-halaman yang ingin kita tampilkan pada layar laptop atau komputer kita. Misalnya sini kita klik yang 2, berarti ini akan terlihat 2 layar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah status bar. Status bar itu ready atau tidak. Demikianlah pembahasan tentang menu utama Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat pada buku paket halaman 45 ya. Selamat mempelajari. Selanjutnya ya, setelah di slide sebelumnya kita sudah membahas tentang tampilan menu utama Microsoft Excel atau tampilan lembar kerja Microsoft Excel, bagian-bagiannya. Maka di sini kita akan membahas tentang format cell, mempraktekkan format cell untuk memformat waktu, tanggal, kemudian uang. Yang pertama tanggal dulu ya. Jadi di sini kita tuliskan dahulu tanggalnya. Kemudian bulan 8 Agustus 2021. Untuk penulisan ini tergantung dari settingan Microsoft Excel kamu ya. Kalau punya Miss Ika karena settingannya bahasa Indonesia maka ditulisnya tanggalnya dahulu. Tetapi kalau Microsoft Excel kamu settingan bahasa Inggris maka tulislah bulannya dahulu. Nah, setelah menuliskan seperti ini kita klik aktifkan selnya. Kemudian menuju menu home. Setelah itu kita mencari ribbon format. Nah, di sini paling bawah ini ada format cell. Oke, setelah itu kita cari yang untuk tanggal jadi pakainya date ya. Di sini macam-macam nih. Di bagian number ada general, number, currency dan sebagainya. Kita cari yang date karena berhubungan dengan tanggal. Misalnya kita akan memilih yang ada harinya, maka kita pilih yang ini. Nah, oke, sudah jadi ya. Setelah itu kita akan mencoba menuliskan uang. Nih, misalnya keluarkan dulu, kemudian kembali lagi untuk mengaktifkan format cell, format. Nah, ini pakainya currency. Nah, bisa currency, ini kita pilih salah satunya. Nah, ini ya, karena kurang lebar aja. Jadi, nah sudah.
atau misalnya yang tulisan rupiahnya ini bisa mepet berjauhan, bisa juga kita pakai format, kemudian ke accounting ini untuk perhitungan. Nah, rupiahnya agak menjauh ya. Kemudian kita akan coba lagi satu lagi untuk menulis waktu. Misalnya sekarang pukul 7, 2, keluar dulu selnya, kemudian kembali lagi cari format sel. Ini untuk time. Nah, biar yang ada detiknya yang ini. Oke, itu mudah ya, silahkan mencoba ya. Kegiatan terakhir pada materi kali ini adalah pemberian nama pada lembar kerja. Di sini ada nah, di sini kamu terlihat ya, ada tulisan sheet 1. Ini adalah menunjukkan nama dari si halaman kerja ini. Ini belum diberi nama, ini baru masih settingan awal dari Microsoft Excel. Kita bisa beri nama atau merubah. Misalnya caranya kita klik di sini, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian ada nama rename. Nah, ini kita klik, sudah aktif ya. Kita hapus tulisan sheetnya, misalnya kelas 6A. Oke, kalau sudah enter. Nah, kemudian misalnya ini data tentang kelas 6A. Misika akan membuat lagi data tentang kelas 6B. Maka kita klik tanda plus di sebelahnya. Nah, ini akan ke sheet 2. Ya, misalnya di sini sudah menuliskan datanya. Kelas 6B ya. Datanya sudah ada. Kita tinggal akan memberi nama di worksheetnya atau lembar kerjanya seperti tadi. Klik kanan, rename, kelas 6B. Lanjut lagi misalnya untuk sheet selanjutnya untuk kelas 6C. Sama, kita klik rename, kelas 6C. Seperti itu. Sangat mudah, silahkan dipraktekkan. Ya, Misika sudah bahas beberapa materi pada bab 2, maka sekarang kita waktunya untuk mengerjakan tugas ya. Tugasnya mudah sekali, tinggal sebutkan 5 menu utama pada Microsoft Excel dengan penjelasannya. Maksudnya gini, kan tadi di menu utama Microsoft Excel kan ada beberapa bagian. Contohnya, kamu tulis aja misalnya title bar adalah judul untuk file atau nama file tersebut. Kamu tuliskan seperti itu. Jadi jangan cuman title barnya doang gitu. Ya, itu sebutkan 5 bagiannya yang lain. Oke, paham ya? Seperti biasa, kerjakan pada buku tulis. Setelah itu kamu foto. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Dan dikerjakan sesuai waktunya ya pada jam TIK. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah membahas bersama materi-materi TIK pada bab 2 bagian 1 ini. Karena nanti akan ada bagian selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan pada bagian ini dapat dimengerti, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan secara tepat waktu. Sampai bertemu lagi pada materi TIK selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.